Bukan tembaga biar lebih apa dia, lebih aman. Nah itu dia. Di sedikit pengarahan sebagai pembuka nanti tutorial kita, saya akan membuat menghasilkan plasma listrik atau tegangan tinggi menggunakan trafo ini, trafo flyback biasanya disebut trafo flyback pada TV, flyback TV. Jadi cara membuat flybacknya nanti sama seperti halnya juga Tesla coil. Jadi flyback ini dia di lilitannya diputar, dia misalnya seperti inilah posisinya, diputar dia istilahnya 12 bagian, dia 1,5 sampai di tengahnya nanti adalah sejenis CT-nya atau sejenis, kalau di trafo murni biasanya di trafo microwave ada dibuat di situ trafo CT atau titik netralnya. Disitulah nanti disuntik langsung koneksi ke supply positif. Untuk melilit trafonya, sebelum itu harus di apa dulu caranya. Nanti misalnya hadapkan aja trafonya seperti ini, terus lilitan tembaganya dililit, masukkan ke dalam, terus putarannya arah jarum jam. Setelah sampai dia kira-kira di pertengahan nanti, sisakan dia, dilipatkan dia, istilahnya jangan langsung potong, sisakan dia ujungnya seperti ini, terus putar dia. Setelah diputar dia, lanjut lagi lilitan selanjutnya. Setelah itu nanti keluarlah dia dari awalnya. Inilah dia. Terus yang di sini kan masih terhubungi dia, potonglah ujungnya itu, pisahkan. Setelah dipotong ya tinggal gulung aja biar ada nanti tandanya, istilahnya dia, biar enggak sebenarnya bisa juga sih kalau enggak dipotong, cuman biar lebih bagus dia. Istilahnya sama aja lah, ini 2 kali lilitan pertama sampai tengah biarkan sekali kan, terus lilitan kedua lagi kebalikannya. Dari seberang ini lilit lagi, terus satukan ujungnya di sini di tengah. Itu dia. Untuk kabelnya nanti kita kondisikan bagian ini, karena di sini juga saya lihat ada tegangan yang agak besar juga, bahaya ya untuk demi keamanan menggunakan listrik. Inilah nanti sumber tegangannya, dan di sini inilah nanti outputnya. Kemudian yang saya gunakan ini penyarah, karena kita nanti menggunakan trafo solder station. Outputnya ini 24 volt. 24 volt inilah nanti kita gunakan 24 sampai 25 untuk output ke trafo ini. Untuk apanya, diodanya saya menggunakan dioda GBJ 5010 50 ampere ini. Sebenarnya kelebihan sih cuman nggak apa-apa lah, karena nanti dikeluarkan juga dia sesuai hasil output trafo ini. Kemudian kapasitornya siapkan saya siapkan yang 400 volt. Biasanya karena outputnya aja 24 volt ya nggak apa-apa, bisa juga 50 volt. Untuk resistornya nanti pengaman di kaki kolektor dari transistor ini TP41 ini, siapkan resistor berukuran yang bebas sebenarnya, cuman yang usahakan lah yang agak kecil, sekitar 1 sampai 2K. Ini yang saya gunakan dia 2K, ukuran 2K ohm, 2000 ohm maksudnya. Ini transistornya TIP41C, ini tipe NPN. Kenapa kita gunakan ini? Karena arus yang di sini sampai dia mampu menyalurkan 10 ampere dan tegangan sampai dia 100 volt. Mengapa hanya 100 volt? Ya karena ini hanya 20 volt. Cukuplah ini menampung dari 20 volt. Seperti itu cara kerja transistor. Kemudian siapkan heatsinknya, dan ini kipas fan untuk pendingin heatsinknya nanti. Dan kabel secukupnya, kawat untuk penyambung atau penyarah ini nanti. Pertama-tama langsunglah kita buat. Sisihkan dulu. Oke, kita buat backgroundnya biar lebih rapi dia. Terus satukan dulu transistor ke heatsink. Ini kaki transistor ini bengkok karena pas saya nyolder tadi jadi agak kotor dia, tapi nggak apa-apa, yang penting kakinya nanti kolektor basis emitor. Saya rapikan aja dia gini biar lebih bagus nanti. Terus kaki resistor yang 2K ini hubungkan ke
kaki transistor bagian kolektor atau paling kirinya. Nah, ini dia. Nah, setelah transistornya disiapkan, kemudian kita siapkan lagi penyarah karena dari listrik bolak-balik dari trafonya masih sejenis AC. Nah, ini dia, kita siapkan penyarahnya. Untuk penyarah ini nanti ini ada katoda, ada noda, dan ini untuk listrik bolak-baliknya. Kita hubungkan pertama ke listrik bolak-balik. Nah, saya pakai kabel kawat untuk menghubungkannya. Kalau bagusnya biar lebih aman dia gunakan aja kabel yang ada bungkusnya. Kabel yang ada isolatornya, isolator sejenis kabel biasa lah yang kita gunakan sehari-hari, biar lebih aman dia. Terus demikian juga saya tambah timahnya biar lebih rapat dia. Nah, untuk outputnya nanti kita siapkan aja kabel positif negatif yang berisolasi biar lebih aman nanti. Untuk yang positif ditaruh dia di kabel merah, ini di kaki katoda. Istilahnya rangkaian dioda ini masih sejenis penyarah dia dari listrik bolak-balik. Nah, kita satukan dia sejenis power supply yang biasa kita gunakan. Ini yang positif nanti, yang negatif di sebelahnya ini, seberangnya. Kemudian untuk kabel negatifnya langsung pasang di kaki negatif atau kaki katoda dari katoda dari dioda. Nah, ini dia nilai negatifnya. Terus ini nanti langsung dihubungkan ke trafonya, ke trafo ini. Oh iya, sebelum itu kita pasang dulu kapasitor sebagai penyaring filternya nanti. Caranya di sini aja dihubungkan nanti. Kita lepas dulu ini, terus kita pasang kapasitor ini. Kapasitor ini juga harus sesuai polaritasnya. Ini yang positif dihubungkan ke positif kapasitor, yang negatifnya dihubungkan ke negatif. Langsung saya hubungkan. Kira tampilannya ini sengaja kita buat nanti biar bisa langsung koneksinya. Saya bengkokkan dikit dia. Nah, ini nanti ke positif dan ini ke negatif. Langsung kita hubungkan. Untuk kabel positif dia, ini maksudnya sama aja kita membuat kapasitor ini dulu, terus kita hubungkanlah dari positif dari kapasitor ini. Istilahnya sejalur lah kapasitor ini dengan dioda. Nah, langsung kita hubungkan bagian positif. Yang positif dia yang tidak ada coraknya atau yang tanda plus di dioda. Nah, saya satukan langsung. Ini yang positif nanti. Dan yang negatif di kapasitor yang ada coraknya, yang ada corak warna putih. Oke, biar rapi dia nanti. Oh iya, biar lebih mudah nanti kabel outputnya ini yang positif negatif ini kita hubungkan ke jepitan. Biar lebih nanti gak usah lagi nyolder-nyolder, langsung kita jepit. Cara pasangnya ya hubungkan aja langsung bagian ini, langsung jepit dia. Nah, seperti ini biar lebih kokoh dia, kita solder aja bagian kabelnya, langsung dihubungkan ke disolder ke bagian jepitannya. Nah, seperti ini. Yang penting dia biar merekat ke besinya. Nah, seperti itu, cukup itu. Biar nanti dia biar nggak usah lagi diribet-ribet. Oke, kemudian yang satunya lagi. Nah, satu lagi saya timah lagi. Saya solder lagi dia. Nah, oke. Nah, seperti inilah jadinya nanti. Nah, inilah dia nanti penyarahnya, dan ini jepitannya, inilah supply-nya nanti. Kemudian sederhana aja kita buat nanti, saya tata dia seperti ini.
dan supply-nya kita kasih sejauh mungkin, dan ini juga sejauh mungkin karena ada nanti connect-nya sedikit dari ground, istilahnya berjarak lah, dia di sini terus dia di sini, ini dihubungkan ke sini. Nah seperti itu dia, usahakan dia berjarak jauh. Kaki transistor ini, yang kaki kolektor ini dihubungkan dia ke kaki lilitan primer yang awal di sebelah kiri, terus sini nanti ke kaki tengah. Saya buat aja. Kemudian kaki transistor ini juga kita kasih penghubung, kabel penghubung supaya dia jaraknya agak jauh. Nah, kaki bagian basis, bagian tengah kita hubungkan dia ke sini. Nah sini dia. Nah kira-kira sudah pas. Nah, biar lebih rapi dia, saya hubungkan seperti ini, lebih rapi dan juga jaga keselamatan. Karena lumayan tinggi juga nanti tegangannya. Nah, untuk negatifnya juga saya kasih kabel penghubungnya supaya mana tahu nanti korslet biar gak kena apanya, bodi si transistor ini ke bagian negatifnya. Nah inilah nanti input negatif. Nah ini input negatif dan input positifnya dari sini. Saya kasih lagi kabel tambahannya. Nah dia untuk yang positif kita kasih lagi jumpernya atau konektornya, penghubungnya, biar agak panjang dia, biar positif negatif nanti terpisah. Nah ini dia, ini positif langsung dilekupkan dan ini negatif. Nah, ini positif, ini negatif dari supply yang telah kita buat tadi. Nah ini dia, ini nanti di sini, ini di sebelah sini. Terus siapkan kipas nanti, kipasnya untuk mendinginkan ini dari samping, kebetulan ronggaknya dari sebelah kiri. Nah itu dia. Terus kita pasang trafonya. Yang mana lebihnya, inilah misalnya trafonya, ini trafo flyback atau outputnya ini kipas, siapkan untuk mengkipas heatsink ini. Itu saya menggunakan dari langsung power supply. Kemudian ini jaga dulu jangan sampai bersentuhan dengan trafonya. Kemudian siapkan daya positif dan negatif. Positif nanti di sini, negatif di transistor ini. Terus siapkan 2 stop kontak. Itu berjaga-jaga, mana tahu ada kebakaran dari trafo. Nah ini trafonya dan penyarah. Istilahnya dari trafo ini masih bolak-balik diarahkan menjadi DC sampailah ke trafo ini. Ini saya gunakan 2 saklar karena mungkin mana tahu apa terlalu apa ya, istilahnya biar safety lah. Oke, langsung kita coba. Yang positif kasih ke bagian positif yang kita sebut tadi. Nah yang positif itu dari CT trafonya atau dari tengahnya groundnya. Terus negatif kasih ke transistor. Nah seperti itu dia, itu positif, itu negatif. Terus kontak trafo nyalakan. Nah setelah nyala ini sudah aktif. Untuk menggunakannya hati-hati, lepas dulu jepitnya yang kita jauhkan tadi. Pas kita dekatkan ini akan, nah itu deh, seperti itulah tegangan sekitar berapa ribu volt ini ya. Apalagi pas menggunakan flyback ini, nah itu dia agak tinggi tegangannya, sekitar kalau saya ini sampai berapa kilo ya, 60.000 sampai ini 60.000 kilo volt. Baru lagi yang bermasalah pas kita kasih ke ground dia, nah bagian dalamnya kan korslet, artinya pas ground ini terhubung ke tanah. Ini keramik, pas saya jauhkan dia dari keramik, asli ke keramiknya tidak ada bocor,
dia aman-aman aja, tapi pas ada yang bocor seperti ini, nah ini atau tanah ini langsung groundnya, dia kan bahaya. Dan di sini kan sini short. Nah, ini dia. Intinya kalau menggunakan ini harus hati-hati. Nah, tegangannya sangat tinggi, bilahnya bisalah berbahaya. Ya, saya matikan lampu dulu. Nah, saya matikan lampu. Inilah tampilannya. Lalu dia. Intinya ini hanya sekedar pembelajaran aja, karena dari sinilah nanti dari plasma ini banyak hal-hal yang menakutkan. Misalnya proses fusi nuklir menggunakan jenis plasma ini. Nah, ini dia. Baru satu lagi, pas kita hanya dia jarak dia masuk. Lah, nanti mungkin ada kita bahas tentang apa, kita pelajari lagi nanti. Seperti itulah saya coba hubungkan tembaga biar lebih dia lebih aman. Nah, itu dia. Intinya hati-hatilah menggunakan alat-alat seperti ini, karena lumayan sih, sudah saya coba tadi, lumayan tinggi dia. Oke, sekian. Matikan lampu dia agar pas mati lampu.